Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fisika, yaitu bab ketiga, yaitu gerak lurus. Nah, ini perhatikan nih, kucing ini sedang melakukan gerak lurus. Nah, pengertian dari gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Jadi lintasannya berupa garis lurus. Ya. Nah, di dalam gerak lurus kita mengenal yaitu pengertian jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dan merupakan besaran skalar. Kemudian perpindahan adalah perubahan posisi dari suatu benda, merupakan besaran vektor ya, yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Dan perhatikan di sini, kucing ini ya, melakukan gerak ya. Nah, di sini posisinya dari A menuju B. Nah, di mana X, A, B adalah jarak yang ditempuh. Sedangkan perpindahannya adalah PAB, PB dikurang PA. PB adalah posisi akhir, sedangkan A adalah posisi awal. Atau di sini PAB perpindahan dari posisi A ke posisi B, PA posisi A, PB posisi B. Nah, perhatikan di sini. Nah, dia mula-mula berada di A, kemudian menuju B, C, kemudian B. Nah, kemudian dari A, B, C, B, berhenti di B. Nah, di sini maka jarak yang tempuh adalah dari A ke B 8, BC 4, CB 4. Jaraknya adalah 16 meter. Nah, sedangkan perpindahannya adalah dilihat dari posisi akhir dan awal. Posisi akhirnya adalah di B, awalnya di A. Jadi PB dikurang PA. Nah, di sini PB adalah 3, PA-nya adalah min 5. Berarti 3 dikurang kali min 5, 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi perpindahannya 8 meter. Jadi bisa dilihat di sini perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Nah, ini seekor anjing bergerak sampai kemudian berhenti di B, yaitu di min 2. Nah, jarak yang tempuh seekor anjing ini adalah yaitu dari AB tambah BC tambah CB, AB tambah BC tambah CB, yaitu 3, 1, 2, 3. BC nya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini 9. Kemudian dari C ke B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sehingga jarak yang tempuhnya adalah 21. Jadi perpindahannya adalah PB dikurang PA. Jadi akhir dikurang awal. PB jadi min 2 dikurang min 5. Min kali min plus ya. Jadi min 2 tambah 5 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3 meter. Jadi jarak yang tempuhnya adalah 21 meter, sedangkan perpindahannya adalah 3 meter. Jadi beda di sini, kalau jarak itu dihitung semua ya. Semua lintasan dari A, C ke sini. Sedangkan kalau perpindahan yang dilihat adalah awal dan akhir. Dan selanjutnya pengertian kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu.
Kelajuan merupakan besaran skalar. Kemudian kecepatan adalah perubahan posisi perselang waktu tertentu. Dan kecepatan merupakan besaran vektor. Jadi kelajuan secara vektor itu berbeda dengan kecepatan. Kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Kecepatan sesaat adalah kecepatan yang selang waktunya mendekati nol. Itu V sama dengan limit delta T mendekati 0 delta X per delta T. Nah, di sini pengamatannya dalam selang waktu yang hampir 0, itu mendekati 0. Jadi pada kecepatan saat waktunya sangat kecil sekali, yaitu 0,00 sekian detik. Pengamatannya dalam selang waktu yang hampir mendekati 0. Kemudian kecepatan rata-rata adalah kecepatan yang selang waktunya tidak mendekati 0. Nah, di sini rumusnya V, ada garis di atasnya. V sama dengan delta X per delta T. Atau V rata-rata sama dengan X2 dikurang X1 per T2 min T1. X1 adalah posisi awal, X2 akhir. T1 selang waktu pada saat awal dan T2 akhir. Nah, ini adalah rumusnya. Kemudian gerak lurus beraturan. Gerak lurus itu ada dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB adalah gerak lurus yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap atau konstan. Perhatikan berikut ini, ya, mobil ini adalah sedang melakukan gerak lurus beraturan. Nah, apabila misalnya di sini mobil ini meneteskan air atau oli bocor, maka tetesan yaitu menunjukkan jarak yang sama dalam jarak ini sama. Nah, ini berarti mobil ini sedang melakukan gerak lurus beraturan. Nah, dapat dilihat di grafik ini, grafik VT nya adalah ini konstan, ya, tetap. Dan ini adalah grafik jarak terhadap waktu adalah linear. Jadi ini grafik VT, ini grafik XT untuk gerak lurus beraturan. Kemudian rumus dari gerak lurus beraturan atau GLB adalah V sama dengan X per T. V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon. T adalah waktu tempuh dalam satuannya sekon. X adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter. Kemudian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan, disingkat dengan GLBB, adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan percepatannya tetap atau konstan. Nah, di sini mobil ini bergerak, dia adalah sedang melakukan gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau misalnya di sini ada oli yang bocor, nah di sini tetesannya makin jauh, dan secara teratur, gitu ya. Nah, grafiknya adalah seperti ini. Ini adalah VT, sedang ini adalah grafik ST. Ini ST. Ini jarak, ini waktu. Rumus-rumus gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama adalah V sama dengan V0 ditambah AT, A kali T. Kemudian yang kedua S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT pangkat 2. Kemudian yang ketiga V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Nah, V adalah kecepatan setelah T sekon, satuannya meter per sekon. V0 kecepatan awal, satuannya meter per sekon.
A adalah percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2. T adalah waktu, satuannya sekon. S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter. Nah ini jadi GLBB ini adalah 3 rumus ini ya, 3 rumus ini. Nah kalau misalnya perlambatan, diperlambat ya, di sini min ya, ini min, A nya min ya, negatif, ini negatif kalau diperlambat. Tapi kalau dipercepat, A nya positif. Dan contoh soal, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon selama 30 sekon. Maka jarak yang ditempuh mobil adalah nah di sini diketahui P sama dengan 20 meter per sekon, T sama dengan 30 sekon. Ditanya S, jawab. Jadi P sama dengan S per T, sehingga S sama dengan V kali T, berarti 20 kali 30, berarti 600 meter, berarti S nya 600 meter. Contoh soal kedua, perhatikan gambar berikut. Suatu benda bergerak dari A ke C, kemudian berbalik menuju B. Jarak dan perpindahan yang ditempuh benda tersebut adalah titik-titik. Nah, kita lihat di sini jarak. Jadi jarak A C B sama dengan adalah AC ditambah CB. AC berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 8 ditambah CB 1, 2, 3, jadi 11 meter. 11 meter. Jadi jarak 11 meter. Kemudian perpindahan dari A ke C. Jadi P A C B. Jadi A C B, PA dari A ke C ke B, PA C B berarti adalah perpindahan itu adalah posisi akhir dikurang posisi awal. Jadi PB akhirnya di B, PB dikurang PA. PB adalah 2, PA min 1, jadi min ya, ini min 3 ya, PA nya min 3, min 3 sama dengan 2 min kali min plus 2 tambah 3, jadi sama dengan 5 meter. 5 meter, jadi 5 meter 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jarak dengan perpindahan berbeda ya. Jarak adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan besaran vektor. Soal ketiga, contoh soal ketiga, sebuah titik melakukan gerak dengan lintasan 1500 meter dalam waktu 5 menit. Maka laju rata-rata titik itu adalah, di sini kalau rata-rata berarti ini delta S, delta X ya.
delta X sama dengan 1500 meter. Kemudian delta T 5 menit sama dengan 300 detik. Ditanya V rata-rata. V rata-rata sama dengan delta X per delta T sama dengan 1500 dibagi 300. Jadi V rata-rata sama dengan 5 meter per sekon. Kecepatan rata-rata. Kemudian soal keempat, sebuah benda bergerak lurus dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2. Bila kecepatan awal benda 30 meter per sekon, maka kecepatan benda pada saat 10 sekon adalah. Nah, ini adalah GLBB. Diketahui A 2 meter per sekon pangkat 2. Kemudian kecepatan awal V0 30 meter per sekon. Selama berarti T 10 sekon. Ditanyakan V kecepatan pada saat 10 sekon ya. Jawab. Nah, kita pilih salah satu dari 3 rumus GLBB yang sesuai dengan keadaan ini yang diketahui. Itu V sama dengan V0 ditambah A kali T. Jadi V sama dengan V0 nya 30 tambah A 2. Nah, ini adalah dipercepat, berarti A nya positif ya. Kemudian kali T 10. Jadi V sama dengan 30 tambah 20 sama dengan 50 meter per sekon. Jadi kecepatan pada saat T 10 sekon adalah 50 meter per sekon. Contoh soal kelima, sebuah benda mula-mula diam, kemudian dipercepat sehingga kecepatannya menjadi 20 meter per sekon dan menempuh jarak 50 meter. Tentukan percepatan benda. Nah, di sini mula-mula diam itu berarti V0 nya 0. Dipercepat dengan sehingga kecepatannya menjadi berarti V 20 meter per sekon. Menempuh jarak berarti S 50 meter. Ditanya percepatan. Jawab. Nah, ini rumus yang cocok adalah di sini tidak ada waktunya, berarti V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A kali S. V kuadrat 20 pangkat 2 20 pangkat 2 20 pangkat 2 sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali A kali S 50. 400 sama dengan 0 tambah 100A. Jadi A sama dengan 400 per 100 sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2. Nah, ini adalah percepatannya. Contoh soal ke-6, grafik di bawah ini menunjukkan gerak benda. Jarak yang ditempuh selama 15 detik adalah. Ada grafik ini di mana dari 0 sampai 5 detik benda adalah melakukan GLBB, sedangkan 5 sampai 10 adalah GLB. Dari 10 detik sampai 15 adalah GLBB diperlambat. Nah, tapi di sini kita dapat mencari jarak
dengan menghitung luas daerah di bawah grafik. Ya, di sini grafiknya kita bagi dua. Pertama ini adalah segitiga dari 0 sampai 5, segitiga dari 5 sampai 15 adalah trapesium. Ya, jadi pertama luas segitiga dulu, S1 setengah alas kali tinggi, yaitu ini adalah dari T0 sampai T sama dengan 5 sekon. Nah, sehingga S1 sama dengan setengah alasnya adalah 5 kali tingginya 10, jadi sama dengan 25 meter. Jadi jarak dari waktu 0 sampai 5 adalah 25 meter. Sedangkan S2 waktunya dari T sama dengan 5 sekon sampai dengan T 15 sekon. Maka S2 sama dengan luas trapesium. Trapesium itu luas trapesium. Trapesium itu sisi jajar ini 5 sampai 10. 5 sampai 10 berarti 5 ditambah ini ditambah ini 5 sampai 15 berarti 10. 5 tambah 10 dikali tingginya ini, berarti tingginya 10 dibagi 2. Jadi 15 kali 10 bagi 2 sama dengan 75 meter. Nah, sehingga S sama dengan S1 tambah S2 sama dengan 25 tambah 75 sama dengan 100 meter. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh oleh benda dari 0 sampai 15 detik. Contoh soal yang ketujuh, gerak mobil menghasilkan grafik hubungan kecepatan V terhadap waktu atau T seperti gambar di bawah ini. Bila jarak yang ditempuh mobil selama 4 detik adalah 48 meter, maka kecepatan awal mobil atau V0 adalah, bisa dilihat di grafik hubungan antara V dengan T. Sini diketahui S sama dengan 48 meter. Kemudian dalam waktu T 4 sekon. Ditanyakan V0, jawab ya. Kemudian V nya 20. Nah, bisa dilihat dari grafik dari ini, luas daerah di bawah grafik adalah trapesium. Jadi S sama dengan luas trapesium. S sama dengan trapesium, yaitu sisi jajar ini, sisi jajar ini, sisi jajarnya 20 ditambah V0 dikali tingginya, ini tinggi 4 dibagi 2. Ini adalah rumus trapesium ya, luas trapesium. Bagi 2. Nah, di mana S sama dengan 48 sama dengan 20 ditambah V0. Ini dibagi 2 berarti 2 ya. Kemudian 48 sama dengan 20 kali 2, 40 tambah
2 fenol. Kemudian 48 kurang 40 berarti 8 sama dengan 2 fenol. Jadi fenol sama dengan 4 meter meter per sekon.